Bagaimana penyampaian sahabat ini? Khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam asra sinin wa lam yakul li uffin ala ma fa'altu lima fa'altah au uffin ala ma taraktu lima taraktu. Saya mengabdi sama Nabi ini sudah 10 tahun. Tapi beliau tidak pernah katakan kepada aku atas sesuatu yang aku lakukan, kenapa kau lakukan? Atau atas sesuatu yang saya tidak kerjakan, kenapa kau tidak kerjakan? Bukan main. Beliau langsung mengatakan wa alayya jam'ul khatab. Kalau begitu saya akan mengumpulkan kayunya untuk memasak. Sahabat di saat Rasul menyampaikan pesan ini, ya Rasulullah, yakfina dzalik. Cukup kami itu ya Rasulullah, gampang kami ngurus itu semua. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yuridu an yanzura ahadukum mutamayyizan ala aqranihi. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat seorang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan amanat Ketua Utama Al-Khairat Habib Sayyid Alwi bin Sagaf bin Muhammad Al-Jufri dan penyampaian hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pembacaan doa. Dengan penuh hormat disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bari'un nasamat القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات والصلاة والسلام على سيد السادات وأشرف المخلوقات وعلى آله وصحبه سابقون إلى الخيرات. Yang saya muliakan Bapak Wakil Bupati, yang saya muliakan Forkopimda Kabupaten Halmahera Utara yang sempat hadir, yang saya muliakan Kepala Kementerian Agama dan Halmahera Utara, yang saya muliakan Bapak Babinsa, Bapak Polri yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya muliakan para tokoh agama, masyarakat, para pejabat yang sempat hadir tanpa mengurangi rasa hormat saya menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan yang saya muliakan para badan otonom Al-Khairat yang sempat hadir. Terlihat di sini wajah-wajah wanita Islam Al-Khairat. Kemudian mungkin ada di sini himpunan pemuda Al-Khairat. Ya, saya muliakan pengurus wilayah Al-Khairat Maluku Utara, Konwil Al-Khairat Maluku Utara, yang mendampingi saya sejak semalam dan sampai ke tempat ini. Yang saya muliakan juga Komda Al-Khairat yang baru terpilih, yang diberikan amanat untuk menjadi pelayan di tempat ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih-Nya kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini, lingkungan pendidikan Al-Khairat yang ada di Tobelo. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan keharibaan, junjungan, panutan idola kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalan langkahnya. Sebelum saya mengawali hikmah, saya ingin menyampaikan amanat pesan
untuk para pengurus dan abnal khairat yang ada di tempat ini. Pertama-tama, pendiri Al Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mensematkan lembaga yang ia bangun dengan nama Al Khairat ini. Beliau memaksudkan bahwa harapan yang beliau harapkan bahwa akan keluar banyak kebaikan dari tempat ini. Artinya nama ini akan membawa pengaruh positif dimanapun berada. Artinya jika kita sudah tergabung dengan Al Khairat, kita harus bisa memberikan pengaruh positif dimanapun kita berada. Nah, kemudian pemaknaan alumni atau abnaul khairat itu sendiri memiliki makna. Namun abnaul khairat itu memiliki makna yang lebih luas. Kalau alumni itu mereka yang tamat dari Al Khairat. Tapi kalau abna ini lebih luas, artinya mereka yang sekolah yang tidak tamat, mereka yang memilih pengabdian mereka di Al Khairat walaupun mereka tidak pernah sekolah, mereka itu abnaul khairat. Al Khairat ini sudah menjadi organisasi terbuka. Karena kita ingin menerima orang-orang yang mau bergabung, memberi pengaruh positif, perubahan dimanapun mereka, dari manapun mereka datang. Kita tidak lagi melihat siapa mereka. Kalau mau jalan dengan kita, sama kita punya faplong, sama kita punya niatan, sama kita punya maksud dan tujuan, ya kita bergabung. Tapi kalau di luar itu, ya kita lain. Kita terbuka, Al Khairat terbuka. Jadi banyak orang yang dari Muhammadiyah masuk di Al Khairat, setelah itu berubah jadi Al Khairat, itu tidak ada masalah. Pilihannya diri, pilihannya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian tadi pengurus yang sudah memilih dengan hatinya sendiri, melibatkan diri dalam kepengurusan Al Khairat di tingkat komisaris daerah Halmahera Utara. Otomatis mereka ke depan menjadi pelayan, mengabdi untuk mengurusi kebutuhan pelayanan sekolah, pengembangan sekolah itu juga, dan sebagainya. Tanggung jawab ini nggak bisa diremehkan, karena perlu kesabaran dan kerjasama antar sesama, baik sama pengurus, tokoh masyarakat, terlebih lagi pemerintah daerah. Kita harus bisa bersinergi dengan semua yang ada. Dan selanjutnya, kepengurusan atau kelangsungan lembaga pendidikan yang ada di tempat ini bukan menjadi tanggung jawab pengurus itu sendiri semata, ya, tapi menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, baik pemerintah setempat, ya, maupun orang yang di luar. Orang di luar sana yang bukan seagama dengan kita punya tanggung jawab untuk melangsungkan tempat ini harus berjalan. Kenapa demikian? Karena Al Khairat ini nantinya mereka yang dilahirkan dari Al Khairat ini, mereka yang bisa menjaga keharmonisan, keragaman yang ada. Karena lewat pendidikan Al Khairat. Karena sejak awal pendiri Al Khairat ini sudah memberi patron untuk Al Khairat, baik pilihan dalam madhab sebagai amalia ibadahnya, madhab Syafi'i yang paling moderat. Kemudian dalam akidah Asy'ari yang paling moderat. Ini bermaksudkan bisa dan sangat ini dimaksudkan karena beliau mengetahui wilayah Indonesia yang majmuk dan kepulauan ini. Maka beliau memilih patron yang sangat ideal untuk bisa bersinergi dengan masyarakat manapun, dengan kepercayaan apapun yang ada di wilayah tersebut.
Kita tidak pernah berseberangan, kita tidak pernah bisa, kita tidak akan pernah ribut. Al-Hayrat bisa menjaga kenyamanan, kedamaian di tempat itu. Ini yang ada. Jadi kelangsungan Al-Hayrat ini menjadi tolak ukur kedamaian yang ada di suatu tempat. Ya, karena kita tahu betul bagaimana prinsip Al-Hayrat menghargai perbedaan dan keragaman yang ada. Harus berbicara tentang khalqiyah. Bagaimana penciptaan Rasulullah SAW itu sendiri, dan dari sisi juga khuluqiyah. Bagaimana akhlak dan sifat daripada Rasulullah SAW itu sendiri. Jika kita berbicara dari sisi khalqiyah, bagaimana penciptaan Rasulullah SAW itu sendiri, pertama-tama marilah kita meyakini, harus menjadi keyakinan kita bersama bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang sempurna, kesempurnaannya itu melebihi daripada Rasulullah SAW itu sendiri. Kenapa demikian? Ya. Dan apa alasannya? Pertama, Rasul SAW ini sebagai penutup para nabi-nabi. Ya. Kemudian kalau kita mendengarkan para sahabat-sahabat, mereka yang langsung bertemu dengan Nabi SAW, melihat secara langsung apa dan bagaimana sosok Nabi dalam kacamata mereka melihat, memandang. Kalau kita mungkin hanya membaca, tapi terkadang sesuatu yang dilihat sulit untuk diungkapkan dengan kata, tidak akan cukup. Kadang-kadang melihat langsung itu lebih sempurna dibanding kita menyampaikan dengan bahasa lisan. Namun kita mencoba mendengarkan beberapa penyampaian daripada sahabat Nabi terkait bagaimana sosok Nabi. Mereka mengambil waktu untuk mengumpulkan keringat yang mengalir di tubuh Rasulullah SAW, sehingga atas perbuatan tersebut membuat satu ketika Nabi terjaga, kaget dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka sampaikan, ya Rasulullah, kami mengambil butiran keringatmu dan kami campurkan dengan wangian yang kami miliki. Ini penyampaian daripada sahabat Rasul SAW. Satu kesempatan juga sahabat yang lain meriwayatkan bahwa di saat bulan purnama itu penuh, Nabi keluar. Saat bulan purnama itu terang penuh, Nabi keluar. Kemudian sahabat tersebut melihat kepada bulan purnama, kemudian melihat kepada wajah Rasul, sinar wajah Rasul. Kembali mengulangi hal tersebut hampir 3 kali, sehingga pada akhirnya sahabat tersebut mengatakan, wallahi la wajhun nabi ahsana minal qamar. Demi Allah, sungguhnya wajah kami Nabi itu lebih indah daripada bulan purnama. Kemudian kita mungkin pasti mengingat semua cerita Nabi Allah Yusuf. Ya, Nabi Allah Yusuf yang membuat wanita-wanita Imra'atu Aziz tergoda sampai mereka memotong tangannya tidak terasa. Bagaimana kita bisa mempertemukan antara ayat ini dengan riwayat-riwayat itu sendiri? Ya, kalau kita katakan Nabi yang paling sempurna dari penciptaan Allah, bagaimana kita memahami sedangkan tidak pernah dalam sejarah dikatakan ada wanita yang sampai bersikap sebagaimana wanita kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tidak pernah ada wanita yang bersikap seperti itu kepada Nabi. Para ulama memberikan tanggapan terkait hal ini, membawahi antara ayat dan hadis ini
Dalam hadis dikatakan innallaha a'tal jamal ala Yusuf syatral jamal. Allah memberikan keindahan rupa pada Nabi Allah Yusuf itu setengah, dan memberikan kepada Rasulullah SAW itu semuanya. Meluruskan pemahaman seperti ini artinya keindahan rupa yang diberikan keindahan rupa yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam tidak disertai dengan haibah jalaliyah, karisma kebesaran Allah. Cuma diberikan keindahan rupa. Artinya keindahan rupa lebih mendominasi yang ada di fisiknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lain halnya dengan Rasulullah SAW. Karisma kebesaran Allah lebih mendominasi daripada keindahan rupanya. Allah berikan keindahan rupa tapi lebih mendominasi karisma kebesaran Allah. Ini yang membuat di dalam hadis dikatakan perjalanan 1 bulan musuhnya sudah ketakutan. Karismanya besar. Ini memberikan penerusan atau titik temu antara ayat dan hadis yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya berbicara tentang Nabi Rasulullah SAW, kita bicara tentang khuluqiyah, akhlaknya. Patut kita menjadi keimanan kita bersama bahwa sungguhnya Rasulullah SAW manusia yang paling sempurna akhlaknya. Oleh karenanya sebelum ataupun pujian-pujian kita kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah bermakna. Pujian kita kepada Rasulullah tidak pernah bermakna karena lahir dari manusia yang tidak sempurna. Oleh karenanya Allah langsung memuji Rasulullah SAW dalam firman yang disampaikan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang sangat tinggi. Ya, sebelum kita memuji, Allah sudah memuji terlebih dahulu. Karena pujian itu tidak bermakna kalau lahir atau datang dari sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak pantas. Ya, sama dengan halnya seseorang dipuji oleh anak, ya, dasar, tidak bermakna pujian itu. Oh, langsung dari atas sana memuji Rasulullah SAW. Kita ingin ketahui penyampaian sahabat terkait dengan bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu sendiri. Ada seorang sahabat beliau yang saya sebutkan tadi, Anas bin Malik. Beliau ini mengabdi sama Rasulullah SAW kurang lebih 10 tahun. Kita ikut 10 tahun ini bukan masa yang cukup sedikit, masa yang cukup lama. Bagaimana penyampaian sahabat ini? Khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam asra sinin wa lam yakul li ufin ala ma fa'altu lima fa'alta au ufin ala ma taraktu lima taraktu. Saya mengabdi sama Nabi ini sudah 10 tahun. Tapi beliau tidak pernah katakan kepada aku atas sesuatu yang aku lakukan, kenapa kau lakukan? Atau atas sesuatu yang saya tidak kerjakan, kenapa kau tidak kerjakan? Bukan main. Dari hal sekecil ini beliau tidak pernah menyampaikan teguran. Ya. Beliau menjaga dan sahabat itu sendiri mengetahui tugasnya. Kemudian akhlak beliau atau sifat beliau yang lain, sifat kesederhanaan. Dalam satu kesempatan beliau bersama dengan 3 sahabat beliau berjalan. Dalam perjalanan beliau ingin memakan kambing. Ya, mereka bersama ingin memakan kambing. Salah seorang dari sahabat Rasul menyampaikan, alayya dzabhuha. Kalau begitu saya akan menyembelih. Sahabat yang satu lagi angkat tangan, wa alayya salquha. Kalau begitu saya yang akan menguliti kambingnya. Kemudian yang sahabat satu lagi mengatakan, wa alayya tabhuha. Kalau begitu saya yang akan memasaknya.
Sampai di sini sahabat-sahabat beliau telah mengambil peran masing-masing. Apakah Rasulullah SAW berdiam diri? Dan kalau saja beliau berdiam diri, sahabat semua merelakan dan berharap seperti itu. Namun panutan kita, idola kita ini, beliau langsung mengatakan, wa alayya jam'ul khatab. Kalau begitu saya akan mengumpulkan kayunya untuk memasak. Sahabat di saat Rasul menyampaikan pesan ini, ya Rasulullah, yakfina dzalik, cukup kami itu ya Rasulullah, gampang kami ngurus itu semua. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yuridu an yanzura ahadukum mutamayyizan ala aqranihi. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat seorang di antara kalian diperlakukan terlalu istimewa. Inilah hidup tawadhu, kesederhanaan yang dia miliki. Selanjutnya keadilan, adil. Kita ketahui ada satu peristiwa di Madinah. Ada satu wanita Mahzumiyah dari suku Mahzum, Bani Mahzum. Ini suku terhormat, melakukan pencurian pada zaman itu. Dan hukuman saat itu, caranya ini suku besar. Kita cari jalan untuk mendapat syafaat. Ya, mereka sepakati bahwa tidak ada orang yang terdekat di sisi Rasulullah melebihi dekatnya pada Usama bin Zaid. Disampaikan lalu utarakan maksud dan tujuan mereka agar menyampaikan jalan kepada Rasulullah agar bisa dimaafkan ini. Begitu Usama menghadap kepada Rasulullah dan Rasulullah memahami maksud dan tujuannya, Rasulullah menyampaikan, demi Allah, ya, sungguhnya orang-orang yang binasa sebelum kalian itu, kalau yang mencuri orang-orang terhormat mereka tinggalkan. Kalau orang-orang yang lemah mereka dirikan hukuman. Wahai demi Allah, andai saja sekiranya, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat, laqata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, andai saja Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, niscaya Muhammad sendiri akan memotong tangannya. Inilah sikap keadilan yang dimiliki Rasulullah SAW. Kemudian sifat pemaaf. Sifat pemaaf ini terlihat dalam satu kesempatan di sebuah peristiwa Bani Ghatafan. Rasulullah SAW pergi ke satu pohon, menggantungkan pedangnya. Menggantungkan pedangnya, kemudian beliau tidur di bawah pohon, berteduh dan tidur. Ada seorang yang menyelinap, kemudian mengambil pedang tersebut, mengeluarkan dari tempatnya, kemudian menghunuskan kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, Man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang dapat mencegahmu dariku? Spontan dikatakan Allah. Ucapan ini membuat dia gemetar, lepas pedangnya. Rasulullah ambil pedang, kemudian ada riwayat Rasulullah kembalikan seperti apa yang diperlakukan oleh orang tersebut. Jawabannya, siapa yang dapat mencegahmu dariku, wahai orang tersebut, pemuda tersebut dibalikan. Dia bilang belas kasihmu dan sifat maafmu. Namun dalam riwayat lain disampaikan Rasulullah kembalikan pedang tersebut di tempatnya. Kemudian orang tersebut duduk di tempatnya, tidak bisa bergerak lagi. Datang sahabat, maka diceritakanlah perihal tersebut kepada sahabat. Rasulullah maafkan orang tersebut. Kemudian sifat lemah lembutnya. Sifat lemah lembut ini terlihat di banyak peristiwa. Salah satu di antaranya dalam sholat, ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami. Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami. Ini sahabat baru masuk Islam. Dalam sholat ada yang bersin. Sahabat ini mengucapkan Yarhamkumullah dalam sholat ini.
Dalam saat itu sahabat-sahabat yang lain melihat ucapan ini kan bukan bacaan sholat, bisa membatalkan sholat malahan. Agak melotot mata mereka mengarah kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Begitu melotot, Muawiyah bin Sulami ini malah marah. Kenapa kalau saya begitu? Kenapa kalau saya begitu? Emang ada apa ini? Sudah keluar bahasa manusia. Sahabat yang lain makin memberikan isyarat untuk diam, menempuh isyarat untuk diam. Selesai sholat, Rasulullah langsung menyampaikan, Inna hadhihi sholat la tasluh min kalamil bashar. Penyampaian Rasulullah dengan begitu lembut. Ini sholat tidak dibolehkan, dibenarkan ada perkataan manusia. Innaha tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Hanya ada tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Karena sahabat ini baru masuk Islam. Apa kata sahabat ini setelah mendapat pengajaran dari Rasulullah SAW? Wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu wa ma kaharani wallahi ma kaharani wa ma syatamani wa ma darabani. Demi Allah, saya belum pernah melihat seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang baik pengajarannya lebih daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardik aku, tidak membentak aku, tidak mencela aku, dan tidak memukul. Inilah idola kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kalau kita bicara Maulid Nabi Muhammad SAW, otomatis kita berbicara apa kewajiban kita sebagai umat Rasulullah SAW